Excuse me. The government raises interest rates twice in one day to 15% in its all-out battle to prop up sterling. But after a frantic day's trading, the pound plunges again. Today has been an extremely difficult and turbulent day. Black Wednesday. Tahun 1992 di mana Bank Sentral Inggris harus jatuh dan kehilangan 3 miliar pound sterling di tangan George Soros. It refers to an event in September 1992 when George Soros and a group of investors forced Britain to withdraw its pound from the European Exchange Rate Mechanism, ERM. George Soros lahir pada tanggal 12 Agustus 1930 di Budapest, Hongaria. Dia lahir dalam keluarga Yahudi yang berasal dari wilayah Eropa Timur. Kehidupan Soros tidaklah normal. Ayahnya, Tifadar, adalah seorang tawanan perang selama Perang Dunia Pertama dan menghabiskan 3 tahun dalam pelarian di Siberia. He was a prisoner of war in Russia, right, and he escaped, and he lived through the Russian Revolution, and he came back from that a changed man. Memulai karir di Budapest sebagai pengacara dan penulis yang cukup sukses. Sedangkan ibunya, Elizabeth, merupakan seorang yang sangat peduli terhadap pendidikan. Tifadar mengajarkan George Soros tentang seni bertahan hidup. When you were 14 years old, your father taught you, you say, in a masterful way, the art of survival. Yeah. What did you mean? Well, because, you know, this was the German occupation, we would have been taken away. Pelajaran berharga yang diajarkan oleh ayahnya akan menjadi modal bagi kesuksesan George Soros nanti. Tetapi kehidupan yang tenang dan kemakmuran yang dinikmati keluarganya tidak bertahan lama. Sampai pada tahun 1944, Jerman Nazi menduduki Hongaria. Wäre auch ohne weiteres bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest der ihm verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die anliegenden Nationen... Sebagai respons terhadap perlawanan dan perubahan politik di Hungaria, Jerman Nazi melakukan invasi dan menduduki Hungaria pada Maret 1944. Pendudukan ini diikuti oleh penekanan yang keras terhadap Yahudi Hungaria, yang mengakibatkan deportasi massal dan genosida terhadap komunitas Yahudi di negara itu. Ketika Jerman menduduki Hungaria, George Soros masih berusia 14 tahun. Keluarganya mengalami masa-masa sulit. Untuk melindungi keluarganya dari kekejaman Nazi, Tifadar membeli dokumen palsu dan merubah nama keluarganya dari Schwarz menjadi Soros untuk menutupi identitas Yahudinya. Lalu George Soros menyamar sebagai pemuda Kristen dan menghindari deportasi ke kamp-kamp konsentrasi. Sekali lagi Tifadar menderita akibat peperangan yang terjadi. Ayah Soros bertekad untuk bertahan hidup dengan berbagai cara. That there are times when the normal rules don't apply. You see, the way you've looked at the world is just not applicable because the world has changed. Kemudian ia menjual seluruh aset kekayaannya untuk menyembunyikan semua keluarganya di penjuru negeri dengan mengubah identitas dan menyuap otoritas setempat. Pada saat Nazi mundur dari Hungaria, semua anak-anak Yahudi seusia Soros mengalami trauma yang mendalam. Bahkan beberapa anak membawa senjata api ke sekolah. Tetapi berbeda dengan Soros, ia justru menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi kebahagiaannya hanya sementara. Sampai pendudukan orang Rusia akan selamanya melukai keluarga Soros. Suddenly 2 Russian soldiers stepped in front of us and they led me down the one step in front of my head with his weapon. They raped me, 2 of them. Sejak saat itu kesedihan Soros tidak lagi sama. Ia mulai mempertanyakan kehidupannya. George Soros muda berusaha mati-matian melepaskan diri dari kekacauan hidupnya. Setelah ulang tahunnya yang ke-17 ia meninggalkan keluarganya dan pergi menuju barat. Pada saat tiba di London dia tidak memiliki uang. Untuk memenuhi kebutuhannya dia menjadi pelayan dan menghemat uang dengan memakan sisa makanan dari pelanggan. Meskipun mengalami hidup yang sulit,
Soros mampu melanjutkan pendidikan tingginya di London School of Economics. Di sana, dia belajar tentang teori ekonomi dan filsafat yang kemudian membentuk pandangannya tentang pasar keuangan dan politik. Setelah menyelesaikan studinya, Soros memulai karirnya di dunia keuangan. Dia bekerja sebagai analis dan pedagang saham sebelum akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri, Soros Fund Management, pada tahun 1970. Soros menjadi terkenal karena keahliannya dalam mengelola hedge fund dan melakukan spekulasi mata uang. Salah satu momen paling terkenal dalam karir Soros adalah peristiwa Black Wednesday pada tahun 1992. Soros memperoleh keuntungan besar dengan melakukan spekulasi terhadap pound sterling Inggris. Pada awal tahun 1990, Inggris mengalami tekanan ekonomi yang signifikan dan pemerintah Inggris saat itu sedang berupaya mempertahankan nilai pound sterling dalam European Exchange Rate Mechanism (ERM), yang merupakan sistem yang mengatur nilai tukar mata uang antara negara-negara Eropa. Namun, Soros meyakini bahwa pound sterling telah overvalue, nilai yang terlalu tinggi, dan akan mengalami tekanan yang signifikan. Soros mengambil posisi short selling, atau membeli mata uang dengan niat menjualnya kembali dengan harga lebih rendah, terhadap pound sterling dalam jumlah besar. Pada 16 September 1992, ketika tekanan terhadap pound sterling semakin meningkat, pemerintah Inggris terpaksa meninggalkan ERM dan membiarkan pound sterling mengalami devaluasi. Akibat dari aksi spekulasi Soros, nilai pound sterling anjlok secara dramatis. Soros dan rekan-rekannya diperkirakan berhasil memperoleh keuntungan sekitar $1 miliar dalam waktu singkat. Peristiwa ini mengguncang pasar keuangan dan menjadi salah satu contoh terkenal dalam sejarah spekulasi mata uang. Black Wednesday dan peran Soros dalam peristiwa ini memunculkan kontroversi dan kritik. Beberapa menganggapnya sebagai spekulan yang memanfaatkan ketidakstabilan pasar, sementara yang lain menghargainya sebagai seorang trader yang cerdas dan berhasil membaca kondisi pasar dengan baik. Selama bertahun-tahun, Soros telah aktif dalam kegiatan filantropis dan sosial. Pada tahun 1979, dia mendirikan Open Society Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada dukungan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan individu di seluruh dunia. Melalui yayasan tersebut, Soros memberikan bantuan keuangan kepada berbagai proyek pendidikan, kesehatan, dan inisiatif sosial lainnya. Soros secara resmi mengumumkan pensiun dari manajemen dana pada tahun 2011, ketika dia mengumumkan bahwa dia akan melangkah mundur dari aktivitas harian di Soros Fund Management. Namun, dia tetap aktif dalam kegiatan filantropis dan mendukung berbagai inisiatif yang sejalan dengan nilai-nilai yang dia anut. Meskipun Soros telah pensiun dari kegiatan harian di dunia keuangan, warisannya sebagai seorang investor yang sukses dan filantropis terus berlanjut.